Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ato Sugianto. Walaupun nama saya Jawa, tapi asli saya lahir di Sunda, Jawa Barat. Jadi banyak minum minuman garamnya segala macam udah dari tanah Jawa Barat ini. Ini kami berada di camp Masjid Asi Syukur. Asi Syukur barusan kami selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini kebetulan ada banyak rekan-rekan yang ikut ngobrol-ngobrol di sini sedang membicarakan masalah Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, banyak ide sebetulnya yang eh, ingin disampaikan atau ingin supaya program pemerintah ini berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Tentunya harapan akhirnya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada beberapa yang kami kritisi bahwa ini kami berbicara di lingkungan kami sendiri di perumahan Cicukang Indah, RW 15, Desa Karahayu, ya, Kecamatan Margasi, terkait dengan masalah Koperasi Merah Putih. Tadi saya menyampaikan dengan rekan-rekan bahwa sebetulnya ada beberapa hal yang mudah dilaksanakan dan insya Allah membantu banyak juga ke masyarakat, dan masalah keuntungan insya Allah juga akan berjalan. Contohnya misalnya begini, di kalangan kami ini di warga Cicukang Indah RW 15 ini, mayoritas sebagai contoh aja adalah menengah ke atas. Mereka ingin mendapatkan kemudahan khususnya dalam hal kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan sembilan pokok lah. Nah, kalau itu disediakan oleh Koperasi Merah Putih, tentunya satu akan bermanfaat bagi masyarakat, diberi kemudahan. Jadi dia tidak usah beli ke supermarket atau ke pasar, cukup dengan telepon ke Koperasi Merah Putih, kita kirim barangnya. Tentunya pihak koperasi juga harus menyediakan kebutuhan pokok tersebut. Juga ada tim-tim untuk mengirim ke sana itu. Dan itu harus disebarkan ke warga bahwa Anda butuh ini, tinggal telepon, kami kirim. Ya, di data. Kalau perlu kita tenaganya banyak, tenaga pengirimnya itu, dan kita beri upah. Nah, supaya istilahnya mereka merasa terbantu. Contoh misalnya, waduh gas saya habis nih, tinggal telepon koperasi desa. Saat itu juga langsung ada tim yang mengirim, ya kan? Harga biasanya relatif plus minus beda sedikit, mereka tidak masalah. Yang penting pelayanannya cepat, tepat, ya profesional lah gitu ya. Jadi dilaksanakan sungguh-sungguh. Insya Allah apabila hal itu bisa dilaksanakan, dampaknya terhadap masyarakat merasa terbantu, insya Allah koperasi juga akan berkembang. Baik secara keuntungan, hasil usaha, ataupun dan bisa berkembang nanti ke barang-barang yang lainnya. Ya misalnya nggak usah banyak-banyak lah. Sekarang misalnya Koperasi Merah Putih atau desa itu, koperasi desa yang Merah Putih yang ada di desa itu menyediakan 5 bahan pokok aja dulu misalnya, ini sebagai contoh. Beras mungkin bukan hanya satu macam, mungkin ada 5 macam. Oh saya mah Cianjur, oh ini mah dari sentra sari segala macam. Nah itu disiapin mayoritas yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat ini. Terus misalnya gas, air minum, ya kan? Terus apalagi misalnya minyak goreng, gitu kan? Nah hal seperti itu yang 9 bahan pokok itu. Nah apabila ini bisa dilaksanakan dengan manajemen yang baik, dengan keikhlasan, kejujuran, koperasi yang Merah Putih minimal di lingkungan kita akan terasa manfaat. Saya kira itu tidak terlalu sulit lah untuk dilaksanakan. Tidak sulit untuk dilaksanakan. Nah, untuk pelaksanaannya kayaknya gini Pak ya, yang kita libatkan yang RT sampai RW ya. Kalau bisa RW itu nanti yang mengkoordinir di lingkungan RW kebutuhan warganya itu, misalkan beras jenis apa, misalkan berapa ya, misalkan kecap atau misalkan apa segala macam ya. Nah, dari situ ide jenengan itu luar biasa ya.
Makanya di saat ada ide-ide cerdas seperti ini, besar harapan kami ya. Jadi Koperasi Merah Putih jangan berkecil hati di saat misalkan dananya dari mana, kan begitu Pak ya. Nah, dari Menteri UMKM ya, katanya dengan bantuan kaitannya dengan UMKM ini besar Pak, besar ya. Katakanlah misalkan masing-masing RW ya, bagaimana berkontribusi investasi modal ya. Caranya bagaimana? Jadi misalkan satu RW tadi ada dua warga mengajukan kur ya. Kalau misalkan 50 juta berarti kan 100 juta. 100 juta ini diinvestasikan ke koperasi ya, untuk menyiapkan stok kebutuhan warga. Saya kira kalau ini betul-betul dijalankan Pak ya, karena Koperasi Merah Putih ini yang diharapkan itu sejajar dengan perusahaan BUMN. Maksudnya apa? Jadi koperasi ini betul-betul dimanjakan sebenarnya dengan pemerintah, oleh pemerintah, sepanjang konsep bisnisnya jelas. Ya. Konsep bisnisnya apa? Yang dengan sampaikan tadi. Ya. Dan itu kan luar biasa. Misalkan bagaimana paling enggak itu tadi, karena masyarakat di sini misalkan ada masyarakat yang perlu pelayanan tadi, butuh apa aja tinggal bel. Ya, misalkan belanja bulanan mau apa aja tinggal bel. Ya. Nah, dari sinilah potensi misalkan bekerja sama dengan bank besar. Bagaimana Pak? Menurut Bapak Ya, bagaimana? betul. Jadi gini ya, Koperasi Merah Putih ini istilahnya jangan diam di tempat ya. Betul. Harus jemput bola. Nah, Ya, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Keliling kan? Nah, ini Desa Mekar Rahayu ini membawahi 28 RW. Nah, 28 ini banyak, ini banyak. Jadi ada petugas ya mengunjungi ke RW-RW dan dari RW langsung ke masyarakatnya, kan? Kebutuhan apa saja ya, mendata. Ini kebutuhan pokok kan, kebutuhan pokok, mendata. Ini kebutuhannya per bulan segini, minyak segini, beras misalnya ya, gas. Nah, itu kan kebutuhan pokok, itu yang rutinitas kan dicatat. Nah, jangan diam di tempat yang petugas Koperasi Merah Putih ini. Ada yang keliling ke masyarakat. Nah, gitu. Jadi didata kebutuhannya. Nah, itu insya Allah ini akan maju ini. Gitu. Ya, ini menambahkan sedikit Haji ya. Dalam apa namanya, untuk memanfaatkan selain dari kita bermanfaat juga bagi masyarakat, juga akan menambah tenaga. Apalagi ini tadi ada berapa, 28 RW ya? Iya, betul. Kalau misalnya satu RW aja itu tenaga kerja untuk tim pengantar distribusinya itu, anggaplah 3 orang misalnya, 3 kali 28 udah berapa tuh? Iya. Itu tenaga kerja yang real, ya kan? Nah, teknis pelaksanaannya itu tidak sulit sebetulnya. Yang penting itikad kita betul-betul, niat kita ikhlas, dan otomatis nanti kalau hasil usaha itu akan otomatis meningkat sendiri, begitu ya. Yang penting kita kerja aja sungguh-sungguh. Artinya dari semua pihak, baik dari koperasinya sendiri yang sungguh-sungguh, baik dari pengadaannya yang siap pelayanannya. Nah, apabila kita bekerja semuanya sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pasti akan maksimal. Berarti peluangnya bisa menciptakan bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan laba penghasilan yang lebih tingginya, dampak ke masyarakat terasa manfaatnya luas, ya kan? 28 RW itu berapa kakak aja? Ribuan pasti. Dari sini kan bisa Pak bisa menimbulkan peluang ya bagi warga yang mungkin punya kemampuan di bidang finansial. Itu karena konsepnya itu bisnisnya jelas. Ya. Nah, akhirnya dia berinvestasi. Nggak menutup kemungkinan itu. Karena apa? Di saat dia itu misalkan punya dana yang cukup, tugas ya. Jadi ada peluang ke sana Pak ya. Sebenarnya warga kita ini banyak yang punya tabungan ya. Kenapa harus dikasih di bank? Ya.
di saat misalkan diinvestasikan di koperasi kan juga ada hitung-hitungannya bagi untungnya. Betul. Istilahnya Betul. ya. Ada Bagi sisa untungnya. usahanya itu kan. Ya. Ya semoga aja ini di luar biasa dari sama saya Pak Ato, Sugianto. Pak Haji Ato. aja. Oh Pak Haji Ato. Oh yang ya mantan DKM Oh, ya. betul. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah ada regenerasi lah. Oh Untuk gitu. tambah semangat lagi. Luar biasa. Maju lagi. Makanya kan saya dengar-dengar gini ya. Kan istrinya Pak Kades ini katanya anggota DPR Pak ya. Anggota DPR. Nah, Inilah besar harapan ya dari gagasan-gagasan jenengan tadi ya. Jangan koperasi tadi misalkan waduh itu butuh dana berapa. Jangan berpikir begitu ya. Otomatis itu nanti Ya. mengalir. Kan nanti ini kan namanya konsep bisnis yang clear ya. Nah, di saat nanti kembangannya masyarakat misalkan RT RW mendata. Iya. Ya kan di lingkungan saya ada sekian kakak ya, kebutuhan beras misalkan ini segala macam. Nah, inilah dari data itu akhirnya kita bicara konsep bisnis clear. Iya. Berarti kebutuhan yang harus disediakan koperasi ya sekian. Nah, dari sinilah di saat bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan. Nah, ini perlu adanya media. Berarti harus ada YouTube. Iya, betul. Maksudnya apa? Jadi aktivitas bisnis dari koperasi ini harus transparan. Transparan, betul. Ya. Terbuka. Jadi media transparannya apa? YouTube. Iya. Ya. Jadi YouTube jangan hanya dipakai pencitraan misalkan kepala desa. Iya. Tapi bagaimana YouTube ini akhirnya menjadi ruang publik. Ya. Iya. Masyarakat bisa bikin konten. Ya. Jadi kalau perlu di desa itu ada podcast. Ya. Yang kita harapkan orang-orang yang punya kemampuan ya di bidang mungkin di bidang entrepreneur ya, mungkin di bidang bagaimana dia pengembangan produk ya, bagaimana misalkan bla 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 tadi, dengan adanya podcast tadi yang kita harapkan bisa menjaring orang-orang yang memang punya kompetensi. Sehingga bisa ikut membangun desa. Betul. Ya. Nah, seperti itu. Kalau Bapak dulu sebelumnya aktifnya di mana, Pak? Saya terakhir dinas itu di Tni Angkatan Udara. Udah di Angkatan Ya, Udara. saya Purnawirawan. Purnawirawan. Terakhir saya dinas di Lanut Sulaiman. Luar biasa. Ya semoga aja ya dari apa yang jenengan sampaikan tadi itu sangat inspiratif sekali ya. Karena saya insya Allah hari Kamis ini mau ada ketemuan dengan manajer koperasi, Pak ya. Jadi terkait dengan apa yang jenengan sampaikan semoga bisa wujud. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Dari gagasan ide-ide jenengan inilah yang diharapkan ya bisa memberikan masukan ya kepada koperasi ini, karena jenengan-jenengan gamanya sudah panjang perjalanannya, katanya mungkin banyak pengalaman yang perlu ditularkan, diwariskan. Ya semoga aja lah dari pertemuan insya Allah saya janji Kemis ya. Mudah-mudahan ketemu dengan manajer koperasi tadi ya. Jadi nanti akan saya berikan solusi di saat butuh anggaran ke koperasi. Caranya bagaimana? Kita bikin proposal ya. Bagaimana minimal satu RW itu ada anggaran 100 juta yang digulirkan dari koperasi. Iya. Sebetulnya kalau menurut saya gitu ya. Masalah modal itu penting tapi tidak inti. Artinya yang intinya apa? Kita sudah punya data dulu. Nah, benar itu. Data kebutuhan mereka apa aja? Jumlahnya berapa? Sehingga akan didapatkan butuh dana berapa? Nah, kan gitu. Contoh misalkan setiap orang berbeda-beda, Pak. Kebutuhan berasnya aja berbeda-beda gitu. Malah kalau saya berharap bahwa mungkin ketika kita mengirim distribusikan barang pokok tadi, mungkin disarankan bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang kekurangan. Mungkin mau mensubsidi untuk beli beras ke sana supaya bisa setengah harga kan gitu, Pak. Bisa. Maksudnya bisa. Kan niat awalnya tadi kita ingin mensejahterakan masyarakat gitu ya, memudahkan maksudnya. Tadi kan kita akan bicaranya kan segmen itu ya. Jadi segmen itu maksudnya apa ya? Di saat di warga kita ini gampangannya banyak orang yang menengah ke atas, Pak ya.
Dari sinilah bagaimana mereka-mereka nanti akan tersentuh misalkan sampai Iya, berinvestasi betul. dan lain sebagainya. Nah, itu Ya. yang berharap Soalnya, Pak, begitu. Ya, Nanti kalau kita laksanakan dengan apa tadi keterbukaan ya, keterbukaan bahwa apa namanya transparansi tadi ya, Nah, dengan itu. transparansi pasti mereka akan percaya sama kita, Pak, bahwa laporan kita juga jelas, tidak ada yang di apalah gitu ya. Alhamdulillah Transparansi ini. apa adanya. Jadi apa yang Insya jenengan sampaikan ini bisa menjadi bahan Pak ya. Insya Allah saya nanti dalam waktu dekat mau ke Jakarta ya. Jadi apa yang disampaikan dari kementerian Pak ya terkait dengan kegamangan ya. Di saat misalkan minjamin masyarakat tadi keperuntukannya untuk apa? Nah, ini di saat misalkan pinjam untuk konsumtif ya. Ini kan yang jadinya itu bermasalah, ya kan? Nah, dari sinilah Pak besar harapan kami misalkan dari apa yang disampaikan Pak Maman Abdurrahman ya sebagai Menteri UMKM ya. Nah, bagaimana KUR tadi itu yang kita manfaatkan. Iya, betul. Bisa. Ya, jadi nanti kita bisa kerjasama dengan BRI ya sampai misalkan aplikasinya ya. Jadi misalkan si A ini belanja sekian, si B belanja sekian, dia bayar lewat online bisa. Iya, gitu. betul. Iya, gitu. Ya, Iya. Nah, seperti yang di Margahayu Tengah Pak ya. Yang di Margahayu Tengah tadi yang dioptimalkan itu proyek air bersih untuk air minum ya. Itu setiap RW itu hampir ada 2 titik. Ya. Untuk menggali sumber air tadi kedalamannya rata-rata 150 meter. Ya. Jadi 150 meter air itu sudah enggak terkontaminasi oleh berbagai polusi tadi. Betul. Nah, dari situ ya ada 17 RW, ada 30 titik. Nah, ini kan yang perlu kita contoh, Pak. Ya. Karena apa? Dia kerjasama dengan BRI. Terus konsepnya jelas. Ya, di saat misalkan membutuh dana berapapun, di saat konsep bisnisnya itu clear. Ya. Ini di saat misalkan kita mau beli, misalkan mau belanja 1 bulannya misalkan 1 ton, kan sudah jelas sesuai dengan data tadi. Betul. Ya kebutuhannya sekian. Betul. Ya. Anggaran untuk belinya sekian. Jadi berbasis data. Ya sebetulnya ini bukan ide yang baru, bukan. Sebenarnya udah dari dulu udah banyak melakukan seperti itu. Apalagi dengan teknologi sekarang online-nya. Nah, ya. Online segala macam lah. Hanya belum terorganisir dan masih sifatnya kan parsial gitu ya. Iya. Masih dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh tertentu misalnya gitu. Nah kalau itu dilaksanakan oleh koperasi kan, itu peluang besar sebetulnya. Insya Allah gitu. Semoga aja. Jadi bincang-bincang ini semoga aja membawa manfaat Pak ya. Amin. Masyarakat ya. Karena koperasi ini keinginannya Presiden kita Pak Prabowo Subianto ya, mengendaki tidak ada rakyat miskin lagi ya. Bagaimana dengan koperasi ini ya, memang harus ada monopoli ya. Jadi minimal kebutuhan beras. Semoga nanti beras-beras yang ada di desa, misalkan desa ini butuh sekian ton, dicuruk dari Bulog. Betul. Betul. Keren banget. Tentunya di sini kan masalah harga juga ya. Iya. Harga juga mahal-mahal dong kita, kan koperasi. Ya, beda dengan supermarket misalnya kan. Semoga lah, jadi kayak Amran Sulaiman juga berpikir ke sana. Ya. Sehingga Indonesia gambarnya yang sudah surplus beras ini ya. Jadi yang mendistribusikan beras-berasnya itu ya koperasi. Iya, betul. Semoga bisa seperti itu, Pak. Amin. Luar biasa ini ya. Semoga bincang-bincang pagi ya, waktu subuh ini ya. Membawa kebaikan untuk warga desa Mekarhayu ya, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Dan bisa ya, harapan saya mungkin di luar sana juga banyak orang yang cerdas ya. Mari berkonten, tujuannya untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Koperasi Merah Putih agar ada pengkayaan mengambil peluang tadi. Kita kan misalkan air bersih, ya kayaknya ini potensi ya, daripada ke PDAM udah kita bikin aja sebelum itu. Ini kan menjadi sebuah potensi. Ya. Oke, mungkin itu ya bincang-bincang pagi kita luar biasa ya. Terima kasih sekali ya. Semoga Pak Agus ya. Ini pelaku UMKM ya, pengusaha cireng basreng ya, yang sekarang stay di sini ya. Semoga juga
laris manis. Amin, amin, amin. Oke, akhir kata itu Ya. yang bisa kami sampaikan. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu Pak. Oh iya Pak, salaman sudah.